so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda di waktunya belajar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling individu seperti yang kita telah kita bicarakan sebelumnya, atau kontrak. Ya, Bu. Oke, sebelumnya Anda sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu. Oke. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di kelas, konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu klien di sini. Di sini Anda untuk menyelesaikan masalah. Iya, Bu. Oke, kemudian konseling individu juga ada asas-asasnya, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Anda tahu asas kerahasiaan? Tidak ya? Tidak, Bu. Oke, jadi permasalahan ini yang mengetahui hanya kita. Jadi, jika nanti Anda mau bercerita sama orang lain, ya monggo. Tapi, saya mau menceritakannya tanpa seizin Anda. Kemudian, saya minta Anda untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi, Anda enggak memaksa Anda. Saya tidak akan memaksa Anda, jadi begitu saja ya. Mungkin Anda tahu tentang konseling individu? Enggak tahu ya? Enggak, Bu. Oke, kita duduk santai saja ya. Oke, sekarang silahkan Anda untuk menceritakan permasalahan Anda. Jadi, saya ini sering ngebantah gitu, Bu. Membantah ya. Ya, terus? Saya ini sering ngebantah orang tua saya, misalnya kayak disuruh nyapu, masak. Jadi sering ya membantah gitu? Oke. Terus jadi seperti itu, terus bagaimana reaksi orang tua? Mereka ya merasa sedih. Sejak kapan membantah? Kira-kira mulai dari sejak awal kelas 2 SMP. Oh, awal SMP kelas 2 itu ya? Iya. Oh, contoh dari bantahan itu seperti apa? Atau bahasa disuruh dibantahnya seperti apa? Contohnya kayak misalnya, sapu dulu ini kotor. Malah dibantah. Nanti dulu lah. Saya kalau ngebantahnya kayak gini, nanti dulu. Males lah gitu, Bu. Jadi contohnya kayak gitu ya? Iya. Terus respon orang tua kepada Anda itu bagaimana? Ya kesel, marah gitu. Jengkel, sedih gitu ya? Iya. Nah, kalau Anda sendiri bisa nggak jawab kenapa kok seperti itu? Logika aja. Ya karena Karena ngerasa sedih gitu ya? iya. Coba sekarang Anda menjadi seorang ibu atau bapak Anda, atau mewakili sebagai orang tua. Nih, coba Anda sebagai ibu atau bapak dan saya sebagai Anda. Coba Anda nyuruh saya dan saya membantah, bagaimana? Yuk, boleh dipraktekkan? Anda menyuruh saya untuk menyapu dan lain-lain. Sapu dulu ini sana cepetan. Nanti dulu lah, Bu, males. Mau main game dulu. Oke, bagus. Bagaimana perasaan Anda ketika perintah Anda ditolak oleh sang anak? Kesel, Bu. Jengkel gitu, capek gitu ya. Terus kenapa
perasaan ibu ya? Oke, jadi terus kamu jawabnya gimana itu? Kalau misalkan tuh kamu dibantah oleh orang apa? Kamu sebagai ibu dibantah seorang anak, bagaimana jawabanmu? Apa? Oh ya udahlah, saya sapu saja gitu atau bagaimana? Iya udah disapu aja gitu. Itu juga karena disuruh. Suruh. Abis itu kamu kemana posisinya pas kamu posisi ngebantah orang tua itu? Di kamar Bu. Di kamar. Oh, itu di kamar ngapain? Lagi main HP. Masya Allah, main HP ya? Di rumah ada yang nggak kamu suka? Ada sih Bu. Di sekolah? Enggak ada Bu. Kalau dari teman dekat? Enggak. Nggak ada. Jadi yang kita bahas nggak ada ya? Kalau sama pacar? Belum punya Bu. Jadi nggak ada yang di ini ya? Oke, jadi yang kita bahas, Anda ini kalau disuruh menolak tapi di lain sisi Anda merasa sedih, jadi pengennya tuh gimana tuh? Pengen berubah. Berubah ya. Oke. Kalau pengen berubah di sini diri sendiri ya. Apa yang bisa Anda lakukan itu dilakukan. Contohnya sikap yang gimana nih? Harus bisa merubah. Contoh yang dibiasakan, jadi yang males, membantu ibu gitu ya. Iya Bu. Ya, bisa kan ya? Contoh sepelenya ibu menyuruh masak air ya, ditungguin airnya jangan sampai dibuang, tinggal gitu ya, nanti gosong bisa meledak di kompornya ya. Oke. Anda ada berapa saudara? Dua saudara. Anda anak ke? Pertama ya, jadi Anda ingin memperbaiki sikap. Jadi kira kita kalau Anda seperti itu, adik Anda melihat tidak? Melihat. Nah, kalau mau adik mau nanti kayak kalau misalkan melihat nih ya, melihat kan tadi. Jadi bagaimana nih posisinya adik melihat kita, pasti nanti di tahun akan datang pasti dipraktekkan lagi dong. Iya pastinya ya kan, meniru perilaku, oh kakak saya aja dulu seperti ini, pasti saya juga harus bisa seperti ini, gitu kan? Oke. Jadi ini pasti saya juga harus bisa seperti ini, gitu kan? Oke. Jadi kamu sebagai anak pertama, adik kamu menirukan kamu pastinya kan? Gimana biar mereka nggak niru? Nggak tahu. Jadi kamu harus bisa dengan berperilakumu agar adikmu tidak menirukanmu. Contoh berperilaku yang baik, membantu ibu walaupun kesel, jengkel, masih di sekolah lagi ada masalah, ada apa itu di rumah harus netral ya. Oke, jadi gimana sih Anda sudah punya pandangan sikap yang lebih dewasa belum? Jadi inti permasalahan tadi sudah kita bahas ya. Anda bilang Anda sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh orang tua dan Anda ingin memperbaikinya. Sikap keputusan Anda bagus sekali. Jadi orang tua itu orang yang sudah melahirkan Anda. Sesungguhnya bila kita bisa memulihkan orang tua kita, juga akan masuk surga. Amin. Kita juga nanti akan jadi orang tua nanti kita juga akan dapat balasannya. Mungkin kita sekarang menolak perintah orang tua. Itu karena kita merasa masih ada. Anda pernah lihat teman Anda yang sudah tidak punya orang tua. Lihatlah ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Sedih kan? Iya Bu. Sedih. Jadi sedih ya. Jadi selagi kita masih memiliki orang tua, kita berikanlah contoh yang baik untuk adik kita dengan perilaku yang baik kepada orang tua. Gitu ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sepertinya
proses konseling sudah mau habis. Lain waktu kita lanjutkan lagi gimana sekarang perasaan Anda. Alhamdulillah sudah sedikit lega. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita balik ke kelas lagi ya. Iya. Baik, Bapak Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.